Aduan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari, yang diduga oleh pengadu melakukan pelecehan seksual ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tidak terbukti. Pertimbangan hukum DKPP terhadap pengaduan dugaan pelecehan seksual ini, bahwa pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Selain itu, terdapat bukti tambahan yakni surat ketetapan Polda Metro Jaya tentang penghentian penyelidikan, karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Selain itu, tidak ada alat bukti material dan tidak ada saksi yang menguatkan terkait dengan dalil aduan pengadu. Dengan demikian dalil pengaduan pengadu, berkenaan pelecehan seksual yang dilakukan teradu tidak terbukti, karena tidak didukung alat bukti yang meyakinkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pertimbangan hukum tersebut merupakan bagian dari pertimbangan hukum atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dibacakan pada sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan perkara nomor 35-DKPP-Romawi 2-Romawi 2023 dan nomor 39-DKPP-DKPP-Romawi 2-Romawi 2023. Untuk perkara nomor 35-PKE-DKPP-Romawi 2-Romawi 2023 sebagai pengadu, Dendi Budiman, mahasiswa Perkumpulan Pemuda Keadilan, yang selanjutnya disebut Pengadu 1, dengan teradu Hasyim Asyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan untuk perkara nomor 39-PKE-DKPP-Romawi 2-2023 sebagai pengadu, Hasnaeni Wiraswasta, Ketua Umum Partai Republik 1, yang selanjutnya disebut Pengadu 2, dengan teradu Hasyim Asyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sedangkan pertimbangan putusan dikemukakan oleh DKPP bahwa berkenaan dengan pokok aduan, teradu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu 2 pada tanggal 13 Agustus tahun 2022 pukul 22 WIB di ruangan Ketua KPU Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Tanggal 14 Agustus tahun 2022 pukul 1.13 sampai dengan pukul 4.30 WIB. Di kantor DPP Partai Republik 1. Tanggal 15 Agustus tahun 2022 pukul 1 WIB. Di ruangan Ketua KPU dan pukul 21 sampai dengan pukul 5 WIB. Di dalam mobil yang sedang dalam perjalanan menuju dan pulang dari ritual di Pura Gunung Salak. Tanggal 22 Agustus tahun 2022. Di Jalan Fatmawati. Di dalam mobil teradu. Tanggal 27 Agustus tahun 2022, di Hotel Borobudur Jakarta, kamar 1827. Dan tanggal 2 September tahun 2022, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, kamar 1827. Bahwa pada tanggal 16 Januari tahun 2023, pengadu 2 membuat laporan ke Polda Metro Jaya perihal pelecehan seksual yang dilakukan teradu dan diregistrasi dengan nomor
STTLP-B-357-Romawi 2-2023-SPKT- Polda Metro Jaya. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, pengadu 2 tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Terkait aduan pengadu 2, teradu menyampaikan sanggahan dan bukti tambahan, yakni Surat Ketetapan Polda Metro Jaya nomor S-TAP-54-Romawi 3-2023- Ditreskrimum tentang penghentian penyelidikan tanggal 15 Maret tahun 2023 karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Selain itu, tidak ada alat bukti material dan tidak ada saksi yang menguatkan terkait dengan dalil aduan pengadu 2. Dengan demikian, dalil pengaduan pengadu 2 berkenaan pelecehan seksual yang dilakukan teradu tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang meyakinkan DKPP. Namun demikian terungkap fakta lain, teradu aktif berkomunikasi melalui percakapan WhatsApp dengan pengadu 2 yang keduanya intensif berbagi kabar setiap hari, di luar kepentingan kepemiluan. DKPP menilai, tindakan teradu sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu, sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, teradu terbukti melanggar Pasal 6 Ayat 3 huruf E dan F, junto Pasal 15 huruf A, D, dan G, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, DKPP menilai pertemuan teradu dengan pengadu 2 selaku ketua partai politik yang dilakukan secara pribadi di luar acara kedinasan merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, conflict of interest. Terlebih perjalanan bersama dilakukan bersamaan dengan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, di mana Partai Republik 1 sebagai salah satu pendaftar calon peserta pemilu. Tindakan teradu dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan sebagai ketua KPU, dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Sebagai penyelenggara pemilu, teradu wajib memegang prinsip mandiri dengan menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya keberpihakan dengan peserta pemilu tertentu, tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan, dan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas yang melekat pada diri teradu. DKPP menilai, teradu terbukti telah melanggar prinsip mandiri, proporsional dan profesional. Dengan demikian dalil pengadu 1 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Pasal 6 Ayat 2 huruf B, C, dan Ayat 3 huruf E, Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8 huruf A, B, G, H, I, J, L, Pasal 11 huruf D, Pasal 12 huruf A, B, Pasal 14 huruf C, Pasal 15, Pasal 16 huruf E, Pasal 19 huruf F Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP pun berkesimpulan bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, dan memutuskan
menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hashim Asyari, selaku Ketua, merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Demikian, sampai jumpa.